رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه رب صل على محمد يا رب بلغ الوسيلة محمد يا رب وارضى عن الصلاة رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة محمد يا ربي وارضى عن الصحابة ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي مرحم والدينا ربي صل على محمد
صل وسلم وبارك عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك
yaitu mauidhah hasanah ataupun tausiah ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mukhtaram, yaitu Al-Ustadz Dani dari Aksi Indosiar. Kepadanya wa ilaihi taqaddam mashkura. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Al-Habib Hasan Muhajir bin Ali bin Abdullah Al-Abbas, pada yang terhormat Al-Habib Fahmi bin Husain Al-Idrus, pada yang terhormat Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Idrus, pada yang terhormat para habaib yang mohon maaf nggak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, serta yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim Ilmu Al-Hikmah Ustaz Samsudin, pada yang terhormat para asatid lainnya yang mohon maaf nggak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya, serta yang saya hormati hadirin jamaah sekalian yang mohon maaf nggak saya sebutkan namanya satu persatu. Yang pertama karena nggak tahu, yang kedua karena kebanyakan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Segala puja-puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibul A'zam Sayyidina wa Maulana Muhammadin beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insyaallah istiqamah mengikuti ajaran beliau. Amin apa? Emang di sini hadirin jamaah sekalian kagak pada mau jadi umatnya Rasulullah yang istiqamah? Dan jangan ibu-ibunya tenang, gua mau punya anak namanya juga istiqomah, kemana-mana tetap aja dipanggil orang ibu istiqomah. Istiqomah di sini maksudnya bukan istiqomah nama anak kita, bukan, bukan anak yang pocong, tapi istiqomah di sini ngikutin ajaran Nabi secara terus menerus. Maksudnya apa? Enggak ndut-ndutan. Tahun ndut-ndutan. Nah, kayak kita dulu dah. Kalau nih teman-teman kalau main petak umpet kan suka apa namanya tingcuy ya? Tingcuy gata-gata, ada maling lagi ngaca, bola yang ndut-ndutan. Ibaratnya ndut-ndutan kayak gitu, maaf dah. Kalau kita lihat ayam nih, kita angkat buntutnya, nah kayak gitu dah. Jangan sampai kita kayak gitu ya. Ya itu. Niat dari rumah untuk cari ilmu, udah nyampe ke sini cari ilmu aja. Jangan segala macam kita omongin. Maksudnya apa? Ini Mpok Sarah sama Mpok Encum dagang nasi uduk, Mpok Sarah dagang kue. Nanya, Cum, gimana nasi uduk laku banget tadi? Wah, alhamdulillah laku keras. Orang lagi musim hujan, orang gampang laparan. Kalau lurah gimana? Wah, alhamdulillah kuenya cuma laku setengah kodi. Setengah kodi berapa? Ya, lu kagak hafal ya?
kagak jadi nih. 1, 2, 3 ya batal. Kenapa disebut kaum gajah? Karena ada. Lalu Allah memerintahkan burung ababil untuk bawa batuan panas menyerang itu ke tentara bergajah dengan bawa batuan panas dari neraka dan dijatuhkan pas di atas tentara bergajah. Makanya disebut tahun gajah. Rasulullah itu dilahirkan pada tahun itu, bukan tahunnya segede-gede gajah, bukan. Kalau kita lihat akhlaknya Rasulullah sangatlah baik. Jadi buat kita semua yang pengen dapetin rahmatnya Allah, kasih sayangnya dari Allah, maka perbaiki akhlak kita. Karena kenapa? Dengan begitu Allah bakal turunin rahmat buat kita. Gak mungkin Allah turunin rahmat ketika kita sedang maksiat. Contoh, orang-orang yang sholat waktunya subuh dia malah main gaplek. Gak mungkin tiba-tiba yang namanya rahmat Allah turun. Yang ada apa? Maaf, Bapak rahmat turun ikut main. Main gaplek. Nauzubillahimin. Tapi rahmat Allah pasti bakalan turun ketika kita sedang melakukan kebaikan dengan mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya doain yang jauh Allah dan besok naik haji. Tapi dengan syarat udah pada bayar uang muka. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama. Jadi maksud ayat ini, siapa orang yang ingin dapetin kasih sayang dari Allah, maka perbaiki akhlak kita. Siapa yang orang yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat, maka perbaiki dirinya dengan mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Rasulullah itu sangatlah baik, sangatlah pemaaf. Maksudnya apa? Sangatlah pemaaf. Ketika ada suatu kisah di ujung pasar Madinah Al-Munawwarah, itu ada seorang pengemis Yahudi yang tiap ada orang lewat mendekati dia suka bilang, suka fitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jangan suka dengerin kata-katanya Rasulullah. Dia itu adalah tukang sihir. Dia itu adalah pembohong. Tapi Rasulullah nggak marah. Malahan Rasulullah tiap pagi suka nyuapin itu pengemis yang buta, yang suka fitnah Rasulullah. Ketika disuapin sama Rasulullah suka dikunyah dulu. Biar apa? Biar halus. Baru disuapin ke pengemis buta itu. Sampai ujung akhir hayatnya Rasulullah, sampai meninggal. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada siapa? Anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ayo. Dapat hadiah nih. Ayo. Woi, jangan dari Google.
Apa ya? Ayo, bukannya gue salah, bukan. Gue salah tukang kue. Ayo. Iya sini maju dulu maju. Salaman. Kue. Nama siapa? Alpan. Apa? Nama siapa? Alpan. Alpan. Alpan apa Arpan? Arpan. Arpan. Alpan. Oh ya Alpan pakai R ya. Enggak maaf, takutnya bocah masih cadel ya. Ngomongnya kurang bener. Ngerinya Arpan dibilang Alpan ya. Oh iya, ini alhamdulillah. Alpan kelas berapa? 1. 1 SD apa SMP? SD. Oh, oke dah, abang kelas 6. Ini baju bagus banget. Oh ya, iya dah. Pecinya mana? Nggak ada. Wah, bajunya doang bagus, pecinya belum beli ya? Beli dong. Ya. Ini biar rapi no, kayak temennya no. Kayak CS-nya bajunya samaan. Beli di mana? Online. Online, oh iya dah. Anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu siapa? Enggak tahu. Siti Aisyah. Oh iya dah. Tapi jangan Siti Aisyah aja ya. Sayyidatuna. Ya, iya dah. Wah, tegang banget. Tenang udah jangan digaruk-garuk. Oh udah jangan digaruk-garuk, tenang dan tegang. Alhamdulillah nih dapat hadiah. Woi, kembalian tadi beli permen. Oh iya. Tunggu. Alhamdulillah. Nih, dapat hadiah. Buat naik haji, tunggu selama 20 tahun tiap hari kumpulin begini ya. Bisa naik haji. Alhamdulillah. Salaman yang bener dong. Dihirup. Nah,
Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kamu fitnah. Akhirnya seketika itu pula pengemis Yahudi bersyahadat dan mengakui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai kekasih Allah, utusan Allah. Tuh, karena apa? Rasulullah itu orangnya pemaaf. Kita harus jadi orang pemaaf. Apalagi anak remaja nih ya. Jangan dikit-dikit panasan ngeliat di TV. Jam 2 pagi aturan malah kita tahajud, ini pada main lempar-lemparan botol, lempar-lemparan batu. Yang ada warteg orang kacanya pada hancur. Ya kan? Pada bolong ya no. Ya. Jangan pada tawuran. Jangan gitu. Harus jadi orang yang pemaaf sebagai remaja. Karena kenapa? Kita remaja suatu saat bakal menjadi pemimpin. Minimal pemimpin diri kita sendiri. Yang nanti bakalan dipintain bertanggung jawabannya. Makanya jadilah orang yang pemaaf, jangan orang pendendam. Karena kenapa orang pendendam Allah itu sangat benci? Karena ada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Mukhtasar Hadis Asy-Syarif karangan Habib Umar bin Hafid dikatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abgadur rijali al-Abdul Qasim Rahul Bukhari wal Muslim. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pendendam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Iya kan? Biasanya gitu kan? Makanya kalau lagi sholat suka pada rame ya. Iya no, jujur ya. Kita mah lagi sholat, imamnya lagi takbir Allahu Akbar. Yang di belakang mah yang satu bocah mukul satu. Yang satu balas juga. Ya. Karena kenapa? Di masjid itu pasti diajarkan yang namanya baca Quran. Ketika kita meninggal, anak kita udah bisa baca Quran, kan enak juga. Terus kadang keimanannya kuat karena cinta sama masjid. Ketika di tempat-tempat yang mayoritas lalai, insya Allah nggak bakal tergoda. Karena kecintaannya kepada masjid. Seperti itu. Apalagi di masjid itu diajarkan yang namanya ilmu-ilmu Allah. Salah satunya belajar baca Al-Quran. Tuh. Iya, belajar Al-Quran nggak kamu? Belajar. Coba sini. Nah, siapa yang bisa baca surah Al-Ikhlas? Ayo, yang tahu maju. Iya, sini. Wah, gimana nih? Rafka. Hah? Rafka. Rafka. Kelas Satu SMP. 1 SMP. Udah tegang ini, tenang aja. Coba bacain surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya ya udah nggak apa-apa. Sadaqallahul Hadid. surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Surah An-Naba. Depannya aja dah. Tenang, jangan tegang. Merinding ya. Depannya. Bismillahirrahmanirrahim.
hadiah ntar dulu. Siap. Wih, kagak ngapa tenang ini. Kagak ngapa bener. Ini hadiah, tapi caranya panjat dulu. Ntar ada bonusnya ntar. Untungnya dulu ini. Oke dah, berkah ya. Cita-cita jadi apa? Tentara. Woi tentara terus ya latihan. Walaupun jadi tentara ngaji jangan. Dor. Wah iya jangan kendor. Kalau bisa lebih kencang daripada suara senjata. Suara senjata gimana? Iya. Wah ya gini. Baru tahu dia bukannya bom. Ya. Iya dah alhamdulillah. Oke. Iya dah bentar. Siapa namanya? Afda. Ya, Raka. Coba lihat. Mana? Ini? Enggak ada Rakanya. Iya, tadi dia iya dah balik lagi dah. Woi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Ajarkan anak kita biar bisa baca Quran. Nanti kalau kita meninggal dunia, siapa yang ngajiin kita? Anak-anak kita. Kalau sekalinya adanya Ustaz, apakah Ustaz lebih ikhlas daripada anak kita? Ayo. Maksudnya ikhlasan mana yang ngajinya? Anak kita kan? Iya. Yang lebih cepat dikabul doanya siapa? Kita. Anak kita. Ajarin seperti itu. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Sebaik-baiknya orang adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Karena kenapa? Pada intinya kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan kesalahan murni datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Bila ditaufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan. Itu semata-mata kebodohan dari saya pribadi. Yang ada yang benarnya itu semata-mata dari agama. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyil qadiri Rabbil wara min awalin wa akhiri. Subhanahu wa kam lahu min ni'matin an'amaha min batinin wa zahiri. Summa salatu wassalamu karaman minna li taha sayyidil mafakhiri wal ali wal ashabi thumma tabi'in wa tabi'in li tabi'in muthabiri. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim biqadri azamati dhatika al-aliyah fi kulli waqtin wa hinin abada adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sahib al-taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala'i wal waba'i wal maradi wal alam. Jismuhu mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam. Syamsid duha badrid duja nuril huda
مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشافئ الثقلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله السيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد الحمد لله Al-Mukarram wal Mukhtaram, para habaib, para kiaiat, para alim ulama, para asatid wal asatidah, para hadirin wal hadirat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya cintai, Al-Habib Fahmi bin Husain Al-Aidrus wal Habib Abdullah bin Husain Al-Aidrus wal Habib Abdullah, dan juga Al-Ustaz Nawi, juga kepada Ketua RT 01 Bapak Bambang Sutoyo, Ketua RW 04 Bapak Muhammad Nawawi, tokoh masyarakat Bapak Rahmat dan semuanya, dan juga kepada Al-Mukarram Kiai Zakaria Asy'ari, juga kepada Ustadz Herlan, dan juga Ketua Majelis Al-Hikmah Ustadz Samsudin Afandi, juga kepada Ustadz yang barusan Masya Allah menyampaikan daripada tausiahnya, Ustadz Dani. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan hormat ta'zim kepada beliau-beliau sekalian, dan Al-Faqir mohon maaf yang namanya tidak dapat saya sebutkan, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqir kepada beliau-beliau sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita barusan baca maulid apa? Maulid Ad-Dibai. Maulid Ad-Dibai yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Berarti kita baca, sama-sama kita baca tadi. Beliau katakan di dalam kitab maulidnya, fi mauqibin minal malaikati yafuku sirruhu ala sairil mawaqibi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam, itu Rasulullah dikelilingin oleh para malaikat. Di depan Nabi Muhammad malaikat, belakang Nabi Muhammad malaikat, kanan Nabi malaikat, kiri Nabi malaikat. Tapi apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang maulid yang barusan kita baca maulidnya? Beliau katakan ya fokus sirruhu ala sairil mawaqibi. Tapi demi Allah, sungguh pun Nabi Muhammad dikelilingin oleh banyaknya para malaikat, tapi tidak ada satupun cahaya yang memancar dari tubuh malaikat yang indahnya melebihi cahaya indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Sahibul Maulid Syamsul Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan di dalam salah satu syairnya, beliau katakan fi jannatin masakani min wasfiha illa liqaulil hubbi fiha hayyama. Demi Allah, keindahan sorga enggak membuat saya pengen buru-buru masuk ke sorga. Karena apa? Saya takut sekalipun saya masuk sorga enggak ada baginda Nabi besar Muhammad. Karena kenikmatan yang hakiki sekalipun di sorga, yaitu memandang wajah baginda Nabi besar Muhammad, duduk bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Hasyiatul Fathul Mu'in, Syekh Abu Usama mengatakan di dalam kitab tersebut, siapa Syekh Abu Usama? Syekh Abu Usama adalah gurunya Imam An-Nawawi. Beliau katakan di dalam kitab Hasyiatul Mu'in, dia katakan, idza kana hadha kafiran jaa damuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ataan annahu fi yawmil itsnain da'iman yuhaffif anhu lis-surur bi ahmada fa kaifa bil abd alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhada.
seorang kafir. Kafiran di sini ai Abu Lahab. Abu Lahab orang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad, bersiasat enggak jarang tapi sering untuk membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bencinya luar biasa sama Rasulullah, tapi Allah kasih keistimewaan kepada Abu Lahab dengan Allah ringankan setiap hari Senin azab kuburnya. Kenapa? Lesorore bi Ahmada, karena pernah singgah di hati Abu Lahab walaupun sebentar kegembiraan atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, pengarang kitab, muallif kitab Tadhkirun Nas, beliau pernah bercerita kalau nanti ja'al malakul maut, datang kepada saya malaikat maut, malaikat Israel, saya meninggal dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, saya diizinkan oleh Allah masuk ke surga. Yang pertama kali saya lakukan ketika berada di surga, saya akan kelilingin itu surga, saya akan mencari dambaan hati saya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau saya cari ternyata saya punya pandangan mata, saya nggak bisa memandang wajah Rasulullah, nggak bisa melihat Rasulullah, nggak bisa duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nggak izinkan saya untuk melihat Rasulullah sekalipun berada di surga, maka itu waktu detik itu juga saya akan menadahkan tangan dan berdoa kepada Allah, ya Rabb ahrijuni minal jannah. Kalaupun di dalam surga saya nggak bisa memandang Rasulullah, nggak ada kenikmatan, ya Allah keluarkan saya dari dalam surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasul pernah mengatakan di dalam hadis, qala Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, otomatis dia telah cinta kepadaku, dan orang yang cinta sama Nabi nggak ada yang rugi, nggak ada yang celaka. Kata Rasulullah, orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia otomatis cinta kepadaku, dan orang yang cinta kepadaku kana ma'i fil jannah, wallah dia pasti akan bersamaku di dalam surga. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sahib ratib. Mungkin kita sering dengar Ratibul Haddad. Pengarangnya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad itu punya keistimewaan yang sungguh luar biasa di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada rombongan haji dari kota Yaman, di namanya daerah Tarim, kabupatennya Yaman, ya Hadramut. Satu rombongan haji, satu bis. Itu kalau ke sana dari Tarim sampai ke Makkatul Mukarramah, ke Madinatul Syarif, itu bisa pakai darat. Satu waktu ada rombongan, satu bis pergi, di tengah jalan fi athna'it thariq ada muskilah, di tengah-tengah jalan ada muskilah, ada masalah. Walhasil tafatis daripada polisi-polisi yang ngecek bilang ini nggak bisa nih lanjutin pergi haji, pulang deh, lain waktu. Ada masalah entah visanya atau apa nggak tahu, pokoknya suruh balik. Di tengah perjalanan, di antara jamaah haji satu bis ini ada satu yang punya rindunya luar biasa sama Rasulullah. Dia sedihnya luar biasa, nggak jadi haji, otomatis nggak jadi ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad. Dari rombongan haji satu bis ini cuma ada satu yang rindunya sama Nabi luar biasa. Di tengah perjalanan, karena nggak boleh melanjutkan perjalanan haji, udah dia pasrah, mau gimana. Di tengah perjalanan dia capek, lelah, ketiduran. Di dalam tidurnya dia dimimpikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang sama dia, ente jangan sedih, nggak jadi ziarah ke makam anak. Itu ente tinggal di Tarim, ada makam cucu saya Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Terus Rasulullah bilang, ala tadri ziyaratus tuqda sab'ina hajah. Apakah engkau nggak tahu dengan engkau berziarah kepada cucuku Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad itu akan mengabulkan daripada 70 hajat. Sungguh luar biasa, punya keistimewaan yang luar biasa di hati Rasulullah Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Karena apa keistimewaan yang beliau miliki? Beliau pernah mengatakan, "Ma sannaha min sunnatir
Rasulillah illa arju anni qad amiltu biha. Demi Allah, tidaklah satu sunnah disunahkan kepadaku, kata Habib Abdullah, melainkan semua sunnah Rasulullah udah saya kerjakan. Jadi kalau kita baca manaqib Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, tidaklah beliau wafat, melainkan beliau udah mengerjakan semuanya daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam manaqibnya ata bimi'ataini minas sunnah qabla shalah wa fihi ay fi shalah bimi'ataini kadalik. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau nggak mau takbir Allahu Akbar, melainkan udah mengerjakan 200 sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Wa fihi ay fi shalah bimi'ataini kadalik. Jadi 200 sunnah sebelum salat, 200 sunnah di dalam salat. Ini orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka siapa orang yang enggak bisa ketemu denganku di hari kiamat, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini perkumpulan sebagaimana Allah mengizinkan kita untuk berkumpul bersama-sama memuliakan Rasulullah. Allah enggak haramkan kita berkumpul bersama Rasulullah di surga. Amin. Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah untuk penutup doa yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Mukhtaram, yaitu Kiai Haji Zakaria. Waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin jamaah maulid yang dirahmati Allah, maka mari saja acara ini kita takhtim dengan membaca doa yang mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang punya utang semoga utangnya lunas, kemudian semuanya selalu hidup dengan penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat batinnya. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibtahi babi rahmatillah adada ma fi amillah fala daimani mutawajjilan min jumjarul mutillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami' ahli al-qubur ya muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.